Ya memang sampai pada hari ini seperti juga yang saya sampaikan ke depannya dan saya konfirmasi juga dengan Ketua Umum bahwa finalisasi penentuan yaitu janjinya kan pada bulan Juli segera setelah hasil survei dilakukan. Oleh karena itu DPW PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta. Maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Ya, berdua memenangkannya. Allahu Akbar. Merdeka. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Ya, saya melihatnya memang yang pertama ini kegamangan ya. Kegamangan teman-teman PKS internal, ya semestinya ini konsumsi internal PKS sendiri lah. Tapi terpublis, karena saya nggak tahu persis, karena yang pertama kan pengumuman Mas Sohibul Iman saja, dikoreksi 2 hari berikutnya oleh Presiden PKS. Itu artinya ada kegamangan, ada komunikasi publiknya yang mungkin dia dianggap salah dan perlu dikoreksi. Dan problem ikutannya adalah lalu langsung memasangkan antara pasangan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman. Di mata saya sih blunder menurut saya. Itu yang saya sebut komunikasi politik yang semacam ini akan menutup pintu partai-partai lain untuk bisa bermitra dan membangun poros koalisi ini.
Ya memang sampai pada hari ini seperti juga yang saya sampaikan ke depannya dan saya konfirmasi juga dengan Ketua Umum bahwa finalisasi penentuan yaitu janjinya kan pada bulan Juli segera setelah hasil survei dilakukan. Karena Partai Golkar tetap melakukan hasil survei dan survei yang dilakukan bukan hanya secara general tetapi itu secara detail, bahkan sampai misalkan kalau di sini ada DKI itu ada 6 ya, ada 6 termasuk Pulau Seribu kan ya. Jadi ini itu akan kita lihat betul untuk melakukan pemetaan. Ya, sambil ada juga kan survei-survei yang sudah dilakukan di mana di situ ditempatkan ya Saudara Anies Baswedan pada posisi nomor 1. Kemudian kalau 2 head to head berarti kan RK. Kemudian kalau masuk Ahok di sini saling dinamis, sangat dinamis dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, maka sambil konsolidasi internal koalisi Indonesia Maju untuk membicarakan bagaimana distribusi kader-kader partai yang ada di seluruh ya provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan secara berkeadilan, di sisi lain masing-masing partai juga yang punya kepentingan subjektif untuk melakukan dengan caranya sendiri, terutama survei-survei yang ada. Nah, kalau Golkar konsisten pada survei. Nah, pada bulan Juli mungkin pada minggu kedua, ya kan Juli kan nanti pendaftaran mulai kan finalisasi Agustus kan ya. Nah, tanggal 27 kalau tidak salah ya. Ini kan masih. Nah, ini perlu waktu sehingga konsolidasi karena kepentingan kita itu kita ingin menang. Kenapa kita ingin menang? Karena ada jaminan efektivitas pelaksanaan kepemimpinan Prabowo Gibran untuk mewujudkan ya visi misinya untuk kepentingan rakyat. Dan saya kira itu saudara sekalian penjelasan secara umum dari saya ya, bahwa Partai Golkar sampai pada hari ini ya masih melakukan satu sisi koordinasi dan konsolidasi dengan partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju. Karena kita ingin tetap solid, memiliki komitmen yang sama, langkah-langkah yang sama, strategi yang sama untuk memenangkan pilkada, provinsi dan kabupaten kota. Tapi di sisi lain juga kita melihat realitas yang ada. Dan untuk menjembatani ini semua, maka pendekatan akademik yang dilakukan adalah kita harus melakukan survei. Hingga Juli akan datang, Partai Golkar sudah menentukan sikapnya apakah RK ya tetap di Jawa Barat atau di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar ya, Ketua Umum telah mengambil kebijakan memang RK ditugaskan di 2 tempat. Jadi RK itu mendapat 2 surat tugas. Pertama adalah tugas tetap di Jawa Barat, kemudian yang kedua juga diberi tugas kepada RK untuk melakukan ya sosialisasi dan penguatan ya elektabilitas di DKI Jakarta. Nah, ini kan artinya memang ada pintu masuknya. Dan oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai koalisi yang lain, sebutlah misalkan Gerindra, ada PAN dan ada yang lain sudah memberikan dukungan. Ya, jadi nah dukungan-dukungan yang ada itu kita ucapkan terima kasih, dan dukungan itu diberikan setelah ada penugasan, bukan sebelumnya. Ya, kalau misalkan sebelum ada penugasan dan ada dukungan itu boleh curiga, tetapi karena dukungan diberikan setelah ada penugasan, maka tidak ada arti lain kecuali bagaimana mengatur strategi untuk memenangkan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.